Tuhan mengirimkan belalang pindahan. Jadi dari sini habis pindah lagi dia. Habis pindah lagi. Ya kan? Kemudian belalang pelompat. Sama? Jadi belalang pelompat dari bawah dia lompat ke atas. Set, dihabiskan yang di atas. Bukan kutu loncat ya, tahu kutu loncat ya? Bukan. Ini belalang pelompat yang menghabiskan di bagian atas. Lalu belalang pelahap, dihabiskan yang di atas, habiskan yang di bawah. Tidak ada sisa. Lalu belalang pengerit, apa yang dilakukan? Dia akan menghadirkan sesuatu yang akan merusak semua. Sehingga Tuhan benar-benar menjatuhkan sebuah hukuman yang setimpal dengan keadaan Israel pada waktu itu. Sehingga kalau kita baca kitab Yoel, bukan saya bicara tentang pengharapan, tetapi di dalamnya ada penghakiman Allah yang sangat adil bagi umatnya yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa. Sehingga Allah yang adil itu, dia harus menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Betul? Sama seperti kita, kalau anak bikin salah, tergantung besar kecilnya kesalahan, hukuman itu akan diberikan. Betul ya? Kalau dia malas belajar, hanya diomelin saja, ya kan? Tapi kalau dia mencuri, level hukumannya lebih tinggi, naik. Kalau dia berkelahi, masukin barang. level hukumannya naik, ya kan? Jadi Tuhan menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang dilakukan oleh Israel. Dan ini sangat mengerikan. Sehingga kalau kita lihat hidup kita hari ini, maka seringkali kehidupan juga membuat kita merasa seperti ladang yang dilahap habis oleh belalang. Betul ya? Hidup kita ini dibikin kewalahan sedemikian rupa. Satu belum beres, datang lagi satu. Belum selesai satu, dua, datang lagi tiga. Belum selesai tiga, datang lagi empat. Dan kita kewalahan menghadapinya. Kita menjadi lelah, kita menjadi capek, kita menjadi stres. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang marah-marah. Hilang damai sejahtera, hilang rasa syukur. Bahkan ibaratnya kita sudah kerja keras sedemikian rupa, seakan-akan lumbung itu, tempat menampungnya itu bocor. Habis begitu saja. Tidak ada yang menampungnya. Kira-kira seperti itu. Sehingga semua itu bisa terjadi, bisa karena kegagalan kita. Adakah kita yang tidak pernah gagal? Kita semua pasti pernah gagal dalam hidup ini. Betul? Ya kan? Gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, gagal dalam berkeluarga, gagal dalam berelasi satu sama yang lain, dan kegagalan-kegagalan yang lain, mungkin gagal dalam studi dan sebagainya. Dan itu membuat kita kewalahan. Tetapi juga kita bisa dihadapkan dengan kenyataan ada kehilangan di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Itu membuat kita kewalahan. Kemudian juga kesalahan-kesalahan kita di masa lalu bisa kita tuai hari ini, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Makan sembarangan waktu lalu, hari ini muncul penyakit A. Boleh sembuh nanti. Sama kita, Pak. Ya kan? Banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu yang kita lakukan,
yang efeknya kita rasakan sekarang. Di masa lalu kita belajarnya sembarangan, sekarang kita rasakan dampaknya, efeknya. Karena memang ini semua merupakan bagian yang harus terjadi dalam hidup kita karena kita memang salah. Atau bahkan karena ada penderitaan yang cukup panjang. Ya kan? Sehingga kita harus menjalani semuanya itu sebagai bagian dari izinnya siapa? Izinnya Tuhan. Kalau semua kita terima sebagai izinnya Tuhan, maka rasa syukur kita akan berlipat-lipat. Walaupun rasanya sakit sekali, tetapi justru karena kita tahu Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup kita, maka kita harus bersyukur. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Yoel ini, memang dua hal yang kita temukan dalam kitab Yoel, yaitu tentang penghakiman, tetapi juga tentang adanya harapan. Amin. Ya, ada harapan.